Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita pada sesi yang kedua ini, yang mana pada sesi yang sebelumnya kita telah mengetahui beberapa poin. Di antaranya adalah definisi dari akhlakul karimah. Demikian pula betapa pentingnya budi pekerti yang luhur tersebut bagi kehidupan kita sebagai seorang muslim, karena paling tidaknya ada beberapa alasan. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkannya, karena pujian dan ridha Allah Subhanahu wa taala akan kita dapatkan dengannya. Demikian pula karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah pada kehidupan setiap muslim. Demikian pula pada poin yang terakhir yang sempat kita bahas adalah akhlakul karimah yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam harus benar-benar kita jadikan sebagai suri tauladan. Kenapa? Karena akhlakul karimah tersebut bisa mengantarkan kita kepada kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ucapan al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, fa innal muta'assi bihi salikut tariqil musil ila karamatillah. Sesungguhnya orang yang mengikuti beliau alaihi salatu wassalam, apakah dalam akhlakul karimah atau dalam hal-hal yang lainnya, tentunya akan mengantarkan dia kepada kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa siratal mustaqim. Dan kemuliaan tersebut puncaknya adalah as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siratal mustaqim, jalan yang lurus adalah jalan yang kita damba-dambakan, sadar ataukah tidak sadar. Karena dalam setiap rakaat salat kita sehari semalam, Allah Jalla wa Ala mewajibkan kita untuk membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, berikanlah kami petunjuk agar bisa berada di atas jalanmu yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau berikan kenikmatan pada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan yang dimurkai olehmu ya Allah, bukan jalan pula yang engkau sesatkan. Maka siratal mustaqim, jalan yang lurus yang ada pada diri pribadi muslim, akan bisa dia gapai dengan akhlakul karimah, dengan budi pekerti yang luhur. Maka kesimpulan yang bisa kita petik dari penjelasan Al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ini, apabila kita tidak berperangai dengan akhlakul karimah, apabila kita tidak berbudi pekerti dengan budi pekerti yang luhur, maka na'udzubillah min dzalik, ancaman terbesarnya adalah kita akan terjerumus dari jalan yang lurus tersebut. Kita tidak akan bisa terus menelusuri siratal mustaqim. Yang siratal mustaqim ini ujungnya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita akan terpleset, kita akan terjerumus. Na'udzubillah min dzalik. Maka begitu pentingnya akhlak kita, begitu pentingnya sifat-sifat mulia yang harus kita jaga pada kehidupan kita sebagai seorang muslim, terlebih kita yang membawa dalam tanda kutip nama Islam. Artinya kita sudah beragama Islam, lantas na'udzubillah min dzalik kita tidak menjaga akhlakul karimah, kita mudah mengkhianati orang, kita mudah menzalimi orang, kita mudah mencaci maki orang dan yang seterusnya. Bukan kita saja yang kena getahnya, tapi Islam.
Lihat itu kaum muslimin memiliki kebiasaan begini dan begitu. Lihat itu muslim menipu di sana dan di sini. Islam yang tercoreng karena kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka sangat penting kita sebagai umat Islam, kita sebagai pribadi muslim, demikian pula muslimah, menjaga akhlak kita, budi pekerti kita, agar Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita di atas siratal mustaqim, di atas hidayahnya. Dilanjutkan oleh beliau rahimahullahu taala, ammal uswatu bi ghairihi. Adapun ketika kita meniru, mencari suri tauladan dari selain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencoba untuk mencari pihak yang lainnya agar kita bisa jadikan sebagai suri tauladan, bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan sayyiduna wa maulana wa habibuna alaihi salatu wasallam, selain dari itu. Maka kata beliau rahimahullahu taala, idza khalafahu fahuwal uswatus sayyi'ah. Apabila kita menyelisihi apa yang ada di sisi beliau alaihi salatu wassalam, tidak berperangai, tidak meniru, tidak menjadikan beliau sebagai suri tauladan, artinya kita sedang mencari uswatun sayyi'ah, suri tauladan yang buruk. Kalau sudah kita mencari suri tauladan yang buruk, maka apa yang bisa na'udzubillah min dzalik kita dapatkan dari kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat? Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Karena telah kita ketahui dalam kaidah Islam bahwa siratal mustaqim, syurga Allah Subhanahu wa taala, hanya dapat digapai dengan akhlakul karimah. Syurga Allah Subhanahu wa taala hanya dapat digapai dengan budi pekerti yang luhur. Demikian pula pada poin yang berikutnya yang dijelaskan oleh para ulama kita, betapa pentingnya, seurgensi itu, sepenting itu kita berperangai dengan akhlak yang mulia, adalah karena akhlakul karimah merupakan tanda kesempurnaan iman yang dimiliki oleh seorang muslim. Semakin tinggi akhlaknya seseorang, semakin mulia sifatnya seseorang, maka dia akan semakin sempurna keimanannya. Karena kaidah yang telah ada di dalam syariat Islam, keimanan kita itu tidak hanya berada pada satu level saja. Keimanan kita itu bisa naik dengan amalan-amalan ketaatan yang kita kerjakan, bisa juga turun drastis, bahkan habis ketika kita sering, na'udzubillah min dzalik, melakukan berbagai macam kemaksiatan. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita merasa aman, oh saya sudah muslim dari lahir, orang tua saya Islam, saya pasti wafat dalam keadaan muslim, saya pasti wafat dalam keadaan husnul khatimah. Siapa yang menjamin? Sosok baginda alaihi salatu wasallam saja senantiasa memohon pada berbagai macam kesempatan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nabi alaihi salatu wasallam yang nantinya akan mengetuk pintu surga Allah Subhanahu wa taala dalam syafaatnya. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku ini di dalam agamamu. Nabi SAW khawatir beliau akan terjerumus ke dalam kekufuran. Beliau akan terjerumus ke dalam su'ul khatimah. Maka beliau minta kekokohan, meminta itsbat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliau tahu zat yang membolak-balikkan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak bisa menjamin pasti. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, inilah adab yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika kita sudah mengetahui bahwa keimanan kita itu bisa naik, keimanan kita pun bisa turun, maka cara yang terbaik untuk menyempurnakan, terus meningkatkan level keimanan kita adalah dengan berakhlakul karimah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebuah hadis yang diriwayatkan al-Imam Abu Daud rahimahullahu taala. Kata baginda alaihi salatu wassalam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah dia yang memiliki akhlak yang paling baik. Kesempurnaan iman tergambar dari akhlak yang dia miliki. Maka kita tidak perlu bertanya bagaimana tingkat keimanan yang kita miliki saat kita, na'udzubillah min dzalik, bolak-balik mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak senonoh. Hewan-hewan mungkin keluar dari lisan kita saat kita emosi, saat kita marah, kita
tidak bisa mengontrol diri, dan yang semisalnya. Jangan tanyakan bagaimana tingkat keimanan kita saat kita mudah untuk berkhianat, saat kita mudah untuk menyakiti orang lain, saat kita mudah untuk na'udzubillah min dzalik menzalimi orang lain, berdusta, dan yang seterusnya. Jangan tanyakan, turun keimanan kita. Karena apabila kita ingin tingkat keimanan kita berada di atas, bahkan sampai kepada tingkatan yang sempurna, jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berperangai dengan akhlakul karimah. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa dengan akhlakul karimah tersebut, bahkan seorang dalam tanda kutip tidak perlu letih-letih, tidak perlu repot-repot, ini dalam tanda kutip ya, untuk dia beramal soleh. Hadis yang sahih yang datang dalam periwayatan Al-Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qa'im. Kata baginda alaihi salatu wasallam, sesungguhnya seorang mukmin dia bisa sampai pada derajat orang yang tingkatan, orang yang rajin mengerjakan ibadah puasa, orang yang rajin mengerjakan qiyamul lail, salat malam, tahajud, dengan satu amalan soleh. Apa? Husnul khuluq, akhlakul karimah. Padahal dia tidak berpuasa Senin Kamis, dia tidak berpuasa 3 hari setiap bulannya, dia tidak berpuasa puasa sunnah Daud. Dia pun bukan orang yang sering untuk bangun di sepertiga malam terakhir, qiyamul lail, tahajud, bukan. Tapi di kesehariannya dia menjaga akhlakul karimahnya, dia menjaga budi pekertinya. Ketika dihadapkan untuk berdusta, dia menahan diri, saya tidak mau berbohong. Ketika ada kesempatan untuk berkhianat, dia menahan diri, saya tidak mau berkhianat, karena Islam melarang saya untuk berkhianat. Dengan amalan besarnya tersebut, dia tidak perlu repot-repot berpuasa tadi, dan tidak perlu repot-repot untuk menjaga sholat malamnya. Bayangkan betapa besarnya pahala akhlakul karimah, sifat-sifat yang mulia di sisi Islam, khususnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang sahih yang juga diriwayatkan al-Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluq. Tidak ada timbangan kebaikan yang paling berat dibandingkan dengan akhlak yang mulia. Kita jangan meremehkan, ikhwati fillah yara'akumullah, budi pekerti yang luhur, tutur kata yang baik, sopan santun, akhlakul karimah. Jangan kita sampai sepelekan. Karena benar-benar amalan soleh ini tentunya tidak semudah yang kita bayangkan. Kita ambil saja pribadi kehidupan kita, berapa kali kita sudah melakukan kebohongan, mungkin tidak terhitung, berapa kali kita na'udzubillah min dzalik berkhianat, berapa kali kita menzalimi orang lain, berapa kali kita mengucapkan ucapan-ucapan yang kasar, kata-kata yang kotor, dan yang seterusnya. Karena memang berat, tidak semudah yang dibayangkan akhlakul karimah ini. Butuh pengorbanan yang sangat luar biasa. Butuh bantuan sebelum itu semua dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam di dalam permohonannya beliau menyampaikan, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah membaguskan rupaku, membaguskan wajahku, karena memang Nabi alaihi salatu wassalam memiliki wajah yang sangat tampan, dan itu dipersaksikan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Perawakan beliau sempurna, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, cara berjalannya beliau, semuanya dinukilkan oleh para sahabat. Anas bin Malik, Abu Bakar As-Siddiq, dan yang seterusnya menukilkan bagaimana sosok pribadi baginda alaihi salatu wassalam. Ya Allah, sebagaimana engkau baguskan rupaku, maka tolong ya Allah, ini permintaan Nabi alaihi salatu wassalam, sempurnakan juga akhlakku, perindah pula budi pekertiku. Kemana kita ikhwati fillah yara'akumullah? Kemana kita kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dan dirahmati olehnya? Kemana kita yang selama ini tidak pernah berdoa
kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperindah akhlak kita, agar Allah memperindah budi pekerti kita, agar Allah memperindah sifat-sifat kita. Kemana kita dibandingkan baginda alaihi salatu wassalam? Kemana kita yang terus merasa aman? Saya pasti masuk ke dalam surga, saya pasti dirahmati, saya dan saya. Kemana kita dibandingkan rasa takutnya beliau? Sampai-sampai beliau mensifati dirinya sebagai orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhsyakum lah. Aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kalian semua. Kita terlalu merasa aman, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Kita terlalu terlena. Terkadang kita terlalu tersilaukan dengan amalan-amalan soleh yang katanya banyak dalam tanda kutip yang mungkin sering kita lakukan. Selalu kita menganggap itu adalah hal yang bisa memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa dengan rasa takut kepadanya Jalla wa ala. Kita lupa dengan rasa kekhawatiran kepadanya Jalla Jalaluh. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah mengucapkan dalam firman yang mulia, la ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah, tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah kecuali mereka adalah orang-orang yang merugi. Na'udzubillah min dzalik. Barangkali kita mungkin termasuk orang-orang yang merugi karena kita terlalu tadi merasa aman, seakan-akan akhir hidup kita ini sudah kita ketahui sebagai orang yang husnul khatimah. Padahal siapa yang menjamin? Allahumma sallim sallim. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula betapa pentingnya akhlakul karimah bagi kehidupan kita, karena akhlakul karimah inilah yang bisa mendekatkan posisi kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang kita cintai, manusia yang kita rindui, manusia yang kita harapkan dekat dengannya nanti di hari kiamat. Nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mengatur kedekatan kita dengan Nabi alaihi salatu wassalam? Tentunya setelah rahmat Allah azza wa jalla. Karena kita bisa masuk ke dalam surga Allah dengan rahmatnya Allah. Kalau Allah tidak merahmati kita, tidak mungkin kita akan masuk ke dalam surganya. Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala di dalam jami'nya, beliau mengucapkan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Sesungguhnya di antara kalian yang paling dekat denganku tempat duduknya, yang paling dekat denganku posisinya nanti pada hari kiamat, kata baginda alaihi salatu wassalam, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Di antara kalian yang paling baik, yang paling mulia, yang paling luhur budi pekertinya, itulah yang paling dekat denganku nanti posisinya. Apakah Nabi alaihi salatu wassalam berhenti sampai di situ? Tidak. Beliau lanjutkan, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah ats-tsartsaruna al-mutasyaddiquna al-mutafayhiqun. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya yang nanti akan memiliki posisi yang paling jauh, tidak dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam, tiga golongan yang disebutkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, posisinya jauh. Abghadakum ilai, dan orang yang paling aku tidak senangi, orang yang paling aku benci, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah tiga golongan, ats-tsartsarun, al-mutasyaddiqun, al-mutafayhiqun. Ats-tsartsarun artinya orang yang banyak bicara dengan ucapan-ucapan yang kasar. Ini golongan yang pertama yang jauh posisinya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula al-mutasyaddiqun, orang yang suka, na'udzubillah min dzalik, menebarkan namimah, adu domba, kerusakan demi kerusakan dia munculkan, kezaliman demi kezaliman dia munculkan di tengah-tengah manusia, kebencian demi kebencian dia tanamkan, kebencian kepada aparatur pemerintahan, kebencian kepada pemerintah yang sah, kebencian kepada ini dan ini ditanamkan terus. Hati-hati. Nabi alaihi salatu wassalam sangat mengajarkan kita berakhlak
dengan akhlakul karimah, dan di antara cabang dari akhlakul karimah yang disampaikan oleh beliau alaihi salatu wassalam adalah as-sam'u wat ta'ah, mendengar dan taat. Maka Islam sangat rapat menutup celah demonstrasi, demo di jalan-jalan raya dan yang semisalnya dalam rangka mencaci maki pemerintah. Lah, para ulama kita menjelaskan penguasa pemerintah yang sah posisinya seperti orang tua kandung kita sendiri. Posisinya seperti itu. Ini yang diajarkan oleh para ulama kita. Kita memiliki penguasa, kita memiliki pemerintah, kita memiliki aparatur negara, pemerintah terkait. Posisikan mereka sebagai orang tua kandung kita. Apakah mungkin kita mencaci maki mereka? Apakah mungkin kita menggibahi orang tua kita? Apakah mungkin kita melakukan namimah, adu domba antara ayah dan ibunda kita? Tidak mungkin. Lakukanlah yang semacam itu pada penguasa-penguasa kita, pemerintah kita. Ini mutasyaddiqun. Dan yang ketiga kata Nabi alaihi salatu wasallam yang jauh posisinya dariku nanti pada hari kiamat, al-mutafaihikun. Maka para sahabat berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, qad alimna tsartsarun wal mutasyaddiqun. Dua yang pertama kami telah mengetahui wahai Rasulullah maknanya tsartsarun, orang yang banyak bicara dengan kejelekan-kejelekannya, dengan caci makiannya. Dia mudah untuk menjatuhkan kehormatan saudara sesama muslimnya. Si A demikian, si B demikian, si C demikian. Terus kami pun sudah tahu makna yang kedua. Famal mutafaihikun. Apa makna dari golongan yang ketiga? Mutafaihik, apa maknanya wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong, orang-orang yang tinggi hati. Karena Nabi SAW sangat anti kepada orang-orang yang memiliki hati yang tinggi. Apa itu hati yang tinggi? Orang yang sombong dengan dua ciri khasnya. Yang kata Nabi SAW, dua ciri khas dari orang yang sombong apabila ada pada seseorang, dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Diancam oleh beliau SAW. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam syurga. Tidak akan masuk ke dalam syurga. Para ulama kita menjelaskan, ketika ditanya apakah makna dari tidak akan masuk ke dalam syurga, artinya orang ini akan kekal selama-lamanya di neraka, ataukah bagaimana? Tidak. Nabi SAW menyampaikan tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang di dalam hatinya memiliki sedikit saja bahagian dari kesombongan, sebiji sawi. Tidak akan dia masuk ke dalam syurga. Apa kata para ulama maksudnya? Tidak akan masuk ke dalam syurga bersama dengan rombongan yang pertama. Karena seperti yang sudah kita ketahui, syurga Allah Subhanahu wa taala akan dimasuki oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan bergiliran. Orang-orang yang paling mulia, para anbiya war rusul akan masuk pertama kali ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang setelahnya. Termasuk orang yang juga mendapatkan karunia dari Allah saat dia tidak mendapatkan hisab, tidak mendapatkan azab, masuk langsung ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada model orang yang semacam itu dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan pembahasan yang sangat rinci. Maka dia masuk ke dalam syurga, tapi nanti terakhir. Dia bisa masuk ke dalam syurga, tapi nanti setelah mendapatkan siksaan, setelah mendapatkan azab, setelah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka jahanam. Karena sifat sombong ini, ikhwati fillah yara'akumullah, disebutkan oleh para ulama kita termasuk dari bahagian dosa-dosa besar. Kabirah min kabairid dzunub, na'udzubillah min dzalik. Apa makna kesombongan? Dua hal. Batarul haq wa ghamtun nas. Ketika kita menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu hakikat kesombongan. Model-model orang yang memiliki sifat kesombongan inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW pada golongan yang ketiga. Dia akan menjadi orang yang jauh dariku posisinya nanti pada hari kiamat. Bahkan aku sangat membenci dia. Maka jangan sampai kita menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menolak hadis-hadis baginda alaihi salatu wassalam. Jangan sampai kita menolak bimbingan-bimbingan Islam. Ikhwati fillah yara'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan.
dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, jangan sampai kita meremehkan manusia. Sesoleh dalam tanda kutip apapun kita, sebanyak dalam tanda kutip apapun amalan-amalan kita, jangan remehkan manusia. Bahkan Nabi SAW memberikan pendidikannya, memberikan tarbiyahnya kepada kita saat kita melewati mungkin gerombolan, kumpulan orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kita melewati para penjudi misalkan, para peminum khamar dan yang seterusnya. Apakah boleh kita lantas meremehkan mereka dan menghakimi mereka pasti akan masuk ke dalam neraka? Lah. Nabi SAW memberikan bimbingannya, bacalah doa, Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsir mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang Allah telah uji kalian dengannya. Allah uji kalian dengan perjudian tersebut, Allah uji kalian dengan minuman-minuman keras tersebut. Alhamdulillah, Allah menyelamatkan aku dari ujian-ujian tersebut dan Allah telah memberikan kemuliaan. Lihat, perhatikan dengan baik bagaimana doa baginda alaihi salatu wassalam mengandung ketawaduan, kerendah hati, bukan orang yang sombong. Saya baru tadi selesai sholat isya berjamaah, saya baru khatam Al-Quran, saya baru sedekah, saya bersyukur alhamdulillah, la haula lana wala quwata illa bih. Kita tidak memiliki daya upaya, kita tidak memiliki kehebatan apa-apa, kita tidak mampu mengeluarkan harta yang kita miliki. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita tidak mampu mengerjakan ibadah sholat berjamaah kecuali karena bantuan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jauhkan dari diri kita sifatul kibr, akhlakul karimah. Yang berlawanan dengan sifatul kibr adalah at-tawadu', rendah hati. Nabi SAW telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertawadu', rendah hati, tidak menyombongkan diri beliau, padahal beliau memiliki semuanya, memiliki syurga, memiliki dunia dan seisinya. Bahkan di akhir hayatnya malaikat maut ketika akan menjemput dan mengambil nyawa baginda alaihi salatu wasallam berada di depan pintu rumah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, menyampaikan sebuah tawaran. Wahai Muhammad, apa yang kau inginkan? Engkau menginginkan untuk tetap di dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya. Atau pilihan yang kedua, aku cabut nyawanya dan engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua pilihan. Kalau Nabi SAW ingin tetap di dunia, akan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dari dua tawaran tersebut, balir rafiqil a'la, kata beliau SAW, bahkan yang aku pilih wahai malaikat maut adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW rindu dengan Allah Azza wa Jalla. Akhlakul karimah yang terbaik yang ada di sisi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala juga menjelaskan kepada kita betapa pentingnya akhlakul karimah bagi kehidupan kita sebagai seorang muslim di dunia ini. Beliau menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menggabungkan antara taqwa Allah dan husnul khuluq. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Al-Fawaid, jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam baina taqwallahi wa husnul khuluq. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam yang beliau telah menggabungkan antara ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik, akhlakul karimah. Dikumpulkan oleh beliau, pada diri beliau, pada pribadi beliau alaihi salatu wasallam ada dua hal tersebut. Apa penjelasannya? Li'anna taqwallahi tasluhu ma bainal abdu wa baina rabbih wa husnul khuluqi atau wa husnul khuluqi yasluhu ma bainahu wa baina khalqihi. Kenapa dikumpulkan dua hal tersebut pada pribadi baginda alaihi salatu wassalam? Karena takwa Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah
akan memperbaiki hubungan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun akhlakul karimah akan memperbaiki hubungan antara beliau dengan sesama manusia, yang kita kenal dengan istilah hablun minallah wa hablun minan nas. Dua-duanya dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang beradab, berakhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama kita menjelaskan, ikhwati fillah ya ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlakul karimah, husnul khuluq, budi pekerti yang luhur terbagi menjadi dua. Yang pertama, akhlak kita kepada Rabbul Izzati wal Jalal, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, baru akhlak kepada sesama manusia. Jangan sampai kita hanya fokus pada yang kedua. Kita menahan lisan ini dari ucapan yang keji, ucapan yang kotor, kita menahan diri ini untuk tidak berkhianat dan yang seterusnya. Kita jujur, amanah, luar biasa. Tapi berkaitan dengan akhlak kepada Allah, sholat kita abaikan, puasa kita sepelekan, zakat tidak kita tunaikan, dan yang seterusnya. Apa fungsinya? Maka Nabi SAW memberikan suri tauladan terbaik, menggabungkan antara baiknya hubungan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala dan baiknya pula hubungan beliau dengan sesama insan, sesama manusia. Dan itulah hakikat Islam. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga hubungan sesama manusia. Islam bukan model agama yang na'udzubillah min dzalik mudah menumpahkan darah-darah kaum muslimin. Islam justru menjaga bukan hanya darah, 3 hal yang dijaga oleh Islam seperti yang sudah kita ketahui bersama. Darah seorang muslim dijaga oleh Islam, harta seorang muslim dijaga oleh Islam, kehormatan seorang muslim pun dijaga oleh Islam. Maksudnya dijaga apa? Suci. Tidak boleh harta kaum muslimin ditumpahkan atau direbut begitu saja, diambil paksa. Tidak boleh kehormatan mereka dijatuhkan begitu saja. Tidak boleh darah-darah mereka ditumpahkan begitu saja. Haram hukumnya. Karena darah-darah mereka adalah darah-darah yang suci, terjaga. Kehormatan mereka adalah kehormatan yang suci. Harta-harta mereka terjaga, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka jangan hanya fokus pada poin yang kedua, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Jangan hanya fokus pada akhlak kita sesama manusia, sesama hamba Allah. Tapi juga fokuslah kepada akhlak kita saat kita harus berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan berbagai macam kewajiban-kewajibannya dan meninggalkan berbagai macam batasan-batasannya, itu keharaman-keharamannya. Itulah hakikat dari takwa. Takwa itu bukan hanya sekedar bersemangat untuk mengerjakan amalan soleh, tapi juga harus bersemangat dalam meninggalkan hal-hal yang dilarang, hal-hal yang diharamkan, yang menjadi dosa, kemaksiatan. Itu hakikat dari ketakwaan. Jangan fokus dengan amalan soleh, sholat 5 waktu tidak pernah lewat, di masjid terus, khatam Al-Quran sepekan sekali, puasa sunnah dan yang seterusnya. Tapi di sisi yang lain, keharaman demi keharaman dia lakukan, dosa demi dosa dia langgar, batasan-batasan Allah dia na'udzubillah min dzalik sepelekan. Kata Imam Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, itu bukan bahagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisat taqwa at-takhlitu baina dzaka wa dzak. Bukan hakikat dari ketakwaan ketika ada seorang hamba yang mudah melakukan amalan soleh, di sisi yang lain dia juga mudah untuk mengerjakan keharaman. Na'udzubillah min dzalik. Ketakwaan itu justru ketika dia bersemangat mengerjakan amal soleh dan bersemangat pula untuk meninggalkan keharaman demi keharaman dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala menjelaskan juga kenapa begitu penting akhlakul karimah bagi kehidupan kita sebagai seorang muslim.
Beliau menjelaskan bahwa idza hasunat akhlaqul insan kathura musafuhu. Apabila akhlakul karimah ada pada seorang insan, kita sebagai seorang manusia, kita sebagai seorang hamba, apabila memiliki akhlak yang baik, atau paling tidaknya berusaha untuk memiliki akhlakul karimah, maka kata Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala, kathura musafuhu, dia akan memiliki banyak teman, dia akan memiliki banyak kawan yang suka kepadanya, yang cinta kepadanya, yang sayang kepadanya. Di sisi yang lain, qalla mu'aduhu, akan sedikit orang-orang yang membenci dia, akan sedikit musuh-musuhnya. Fatasahhalat alaihil umur si'ab, oleh karenanya akhlakul karimah tersebut akan memudahkan berbagai macam urusan-urusan yang sulit yang dia miliki. Dia memiliki berbagai macam urusan, dia memiliki berbagai macam problematika, dia memiliki berbagai macam permasalahan yang pelik, yang sulit, itu semua bisa teratasi dengan akhlakul karimah yang dia miliki. Walanat lahul qulubul ghidab, dan dengan akhlakul karimah tersebut pula, dengan modal budi pekerti yang luhur itu pula, akan mendamaikan, akan menyejukkan hati orang-orang yang membenci dirinya. Akhwati fillahi ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala memberikan penjelasan kepada kita, memberikan faedah kepada kita. Apa pelajaran yang diberikan oleh beliau? Bahwa seorang yang memiliki akhlakul karimah, seorang yang memiliki budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang baik, dia jaga sikapnya, dia jaga lisannya, dia jaga tangannya, dia jaga kakinya, dan yang seterusnya seperti yang sudah kita bahas tadi di sesi yang pertama. Maka dia akan memiliki banyak kawan dan sedikit memiliki musuh. Maka pertanyaannya, kenapa Baginda alaihi salatu wassalam dengan akhlakul karimah yang paling sempurna yang ada di sisi beliau masih memiliki musuh yang banyak, masih memiliki pembenci-pembenci yang banyak, terutama penduduk kota Mekah? Saking bencinya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka sampai mengusir Baginda alaihi salatu wassalam keluar dari kota Mekah, tempat kelahiran beliau sendiri, sampai menangis beliau alaihi salatu wassalam di gerbang batas kota Mekah ketika akan menuju Al-Madinah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa engkau wahai kota Mekah adalah ahabbul biladi, tempat atau negara atau daerah yang paling aku cintai. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikannya, tapi kaummu, penduduk kota Mekah lah yang telah mengeluarkan aku dari kota Mekah ini. Maka dijawab oleh para ulama kita dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan seorang di dunia ini akan terbagi menjadi dua hal, yang baik ataukah yang buruk, surga ataukah neraka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Kahf? Allah Jalla wa ala menyampaikan, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman, silahkan dia beriman. Barang siapa yang ingin kufur, silahkan dia kufur. Kata para ulama ahli tafsir, pada ayat yang mulia ini bukan berisi takhyir, pilihan. Bukan. Yang mau beriman silahkan beriman, yang mau kufur silahkan kufur. Tidak sesederhana itu firman Allah Subhanahu wa taala. Ada kandungan yang sangat dalam pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mau beriman silahkan beriman, yang mau kufur silahkan kufur. Apa kata para ulama ahli tafsir? Makna dari ayat yang mulia ini adalah at-tahdid. Apa itu tahdid? Ancaman. Ancaman bagi orang-orang yang memilih jalur na'udzubillah min dzalik kufur. Orang-orang yang memilih jalur siksaan api neraka. Maka dia akan dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah difirmankan olehnya Jalla Jalaluh,
Falamma zaghu azagallahu qulubahum, ketika seorang hamba itu menyimpang, sekalian Allah Subhanahu wa taala simpangkan. Maka kita jangan kaget ikhwati fillah yarhakumullah ketika melihat ada seorang yang sudah berniat sekali mengerjakan amal soleh, seakan-akan dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatnya tidak terlaksana. Ada saja halangannya. Dia mau berniat untuk mengerjakan salat malam, dia mau berniat mengerjakan qiyamul lail dengan memasang sekian banyak alarm, tapi ketiduran. Dia berniat untuk membaca Al-Quran, tapi tersibukkan dengan urusan A, B, C, dan D. Dia berniat untuk bersedekah, tapi terhalangi dengan ini dan itu. Ada. Allah tidak ingin bertemu dia. Allah tidak ingin dekat dengannya. Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan, na'udzubillah min dzalik, memberikan pelajaran untuk dia. Allahumma sallim sallim. Maka bersyukur kepada Allah, ikhwati fillah yarhakumullah, yang sampai saat ini kita masih dimudahkan untuk sujud kepadanya Jalla Jalaluh. Berapa banyak orang di luar sana yang disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka lalai dari ibadah salat, lalai dari sedekah, lalai dari kewajiban demi kewajiban. Allahumma sallim sallim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua. Maka dalam kehidupan ini akan ada hitam, akan ada putih. Akan ada keburukan, akan ada kebaikan. Akan ada neraka, akan ada syurga. Akan ada yang kontra, akan juga ada yang pro. Ada yang mendukung kita, di sisi yang lain akan ada yang berlawanan dengan kita. Itulah yang menjadi jawaban dari para ulama kita. Tinggal kita lihat siapa yang membenci Nabi alaihi salatu wassalam. Maka maksud dari penjelasan Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala, demikian pula para ulama yang lainnya, ketika orang yang berakhlakul karimah tidak akan memiliki musuh atau sedikit memiliki musuh. Maksudnya adalah dari kalangan orang-orang yang baik, dari kalangan as-salihin, dari kalangan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hukum asalnya ketika orang-orang soleh akan mencintai orang-orang yang berakhlakul karimah. Namun di sisi yang lain, dia akan mendapatkan kebencian, dia akan mendapatkan amarah, dia akan mendapatkan ketidakridhaan dari orang-orang yang na'udzubillah min dzalik memiliki akhlak yang buruk, lawannya. Ikhwati fillah yarhakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi introspeksi untuk kita. Siapa yang ridho dengan kita? Siapa yang cinta dengan kita? Siapa yang dekat dengan kita? Apabila yang dekat dengan kita, seperti halnya para sahabat yang dekat dengan Nabi alaihi salatu wasallam, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang alhamdulillah menjaga amanahnya dan yang seterusnya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila justru orang-orang yang baik tersebut, orang-orang yang saleh tersebut jauh dari diri kita, coba introspeksi, ada apa dengan akhlak kita? Ada apa dengan budi pekerti kita? Ada apa dengan sifat-sifat kita? Jangan-jangan kita adalah orang yang juga dibenci, na'udzubillah min dzalik, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah yarhakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, urgensi akhlakul karimah bagi kehidupan kita sebagai seorang muslim sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Jangan sampai kita meremehkan perkara ini. Karena urusan-urusan kita akan dipermudah dengan akhlakul karimah, akan banyak orang-orang yang mencintai kita, akan banyak orang-orang yang menyayangi kita, tanpa kita pedulikan orang-orang yang mungkin tidak senang dengan kita, karena ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia, kecintaan manusia bukanlah sesuatu yang akan terus kita dapatkan. Ada orang yang senang dengan kita, di sisi yang lain akan ada orang yang tidak senang dengan kita. Tinggal kita lihat di mana posisi kita. Apakah dekat dengan ahlus shalah, dekat dengan ahlul khair, yang membenci kita adalah orang-orang yang mungkin akhlaknya buruk, maka itu adalah poin yang terus harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada orang-orang yang justru yang baik membenci kita, maka itu menjadi poin untuk kita terus memperbaiki diri, membenahi akhlak-akhlak kita, membenahi budi pekerti kita. Karena selama kita hidup di dunia ini, pintu untuk menyesal, pintu untuk berbenah, pintu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala akan terus terbuka. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang
memiliki dosa yang sangat banyak. Dia melampaui batas, melakukan berbagai macam keharaman. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala macam kesalahan, segala macam dosa yang pernah kita kerjakan. Maka ma'asyiral muslimina ibadallah, apabila kita telah diberikan dengan perangai akhlakul karimah, bersyukur kepada Allah dan berdoa agar terus diberikan kemudahan demi kemudahan dalam berakhlakul karimah sampai akhir hayat kita. Namun apabila kita termasuk orang yang suka mencaci maki, orang yang suka bergibah, orang yang suka berperangai dengan sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang buruk, kembalilah kepada Allah selama hayat masih dikandung badan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya kepada kita semua. Dan mungkin ini yang bisa kita bahas di pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.